Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pekan kedua di bulan Ramadan, bulan yang mulia, kita bisa berkumpul kembali dalam agenda ta'lim. Ini sebuah hal yang luar biasa, sebuah hal yang istimewa, karena di bulan yang suci kita masih bisa berkumpul di majlis ilmu. Di bulan Ramadan kita mampu melangkahkan kaki, bahkan mampu mendiamkan kaki dan badan kita di masjid. Karena saya yakin yang datang ke masjid ketika tadi menjelang subuh lebih banyak daripada ini, ya, lebih banyak daripada ini. Tapi yang mampu bertahan dan tidak keluar masjid sampai taklim selesai, ini yang bertahan, alhamdulillah luar biasa, masih banyak juga. Dan ini adalah khiyarun, pilihan di antara pilihan di antara orang-orang yang mampu melangkahkan kaki dari rumahnya untuk ke masjid, untuk menjalankan kewajiban salat subuh berjamaah, ya. Yang kedua, mampu mendiamkan dirinya di masjid ini sudah yang luar biasa. Apalagi diniatkan untuk taklim, diniatkan untuk menuntut ilmu. Karena dalam satu fadilah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu, majlis yang digelar tempat menuntut ilmu, ya, majlis ilmu, majlis taklim fi Ramadan, di bulan Ramadan, istimewanya di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin. Maka Allah mencatatkan setiap langkahnya, setiap langkah yang dilangkahkan untuk ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu, ibadatu sanatin, ibadah sunnah 1 tahun, ibadah sunnah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dan kata Rasulullah, dan orang yang kumpul di majlis ta'lim di bulan Ramadan tadi akan berkumpul bersamaku di bawah arsy. Ini setiap langkah diganjar oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, sama ibaratnya seperti ibadah 1 tahun, ya. Timbul pertanyaan, bagaimana yang jauh yang bawa motor gitu, ya. Ini gak ada langkahnya kan, gak ada capeknya gitu. Zaman dulu kan gitu, setiap langkah, baik langkah kaki maupun langkah kuda. Kalau sekarang kan motor, bagaimana? Berarti gak dapat pahala kalau motor gak ada langkahnya? Bukan seperti itu, Pak. Karena padilah dan keutamaan ya tadi tergantung dari masyaqqat dan tergantung daripada jerih payahnya. Jadi dengan kata lain seperti ini, yang gratis saja jalan kaki pahalanya seperti itu, apalagi yang ngeluarin modal untuk bensin dan sebagainya, tentu pahalanya lebih besar gitu. Ya, jalan kaki gratis, tapi kalau bawa motor nggak ada bensinnya kan, aduh ini jauh lagi jaraknya, motor tinggal dikit lagi bensinnya, memaksakan berangkat, nanti pulangnya, yang penting sampai dulu pulangnya beli bensin. Ini kan pengorbanan yang luar biasa. Ya tetap pahalanya ada, bahkan lebih besar yang ngeluarin modal gitu bahasanya. Lebih besar yang ngeluarin modal ketimbang yang tidak ngeluarin modal. Kalau bahasa Sunda mah cacak-cacak bahasanya gitu kan. Ya. Cacak-cacak, yang gratis saja pahalanya seperti itu, apalagi yang berkorban untuk ke majlis ta'lim, naik angkot atau naik motor, ya, atau umpama pakai itu dan sebagainya, walaupun pegel, walaupun sakit kakinya, ini kan pahalanya luar biasa. Al-ujrah bi'tibaril masyaqqah, ya, pahala itu ya tergantung jerih payahnya, ya. Ini dari taklim, ya, keutamaannya makanya luar biasa di bulan Ramadan. Maka lakukan amaliyah di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya, ya, termasuk tadi berjamaah subuh, ya. Ini berjamaah subuh setiap rakaat, bukan sekedar berjamaah subuh saja, zuhur, asar, maghrib, ya, dalam fadilah-fadilahnya.
keutamaannya man dawama alal jamaah fi Ramadan a'tallahu ta'ala bi kulli raqatin madinatun tamla'u min ni'amil jannah min ni'amillahi ta'ala. Yang sering melakukan berjamaah di bulan Ramadan, yang dawam, namanya dawam itu tidak putus-putus, berarti namanya dawam. Ya, dawam tidak putus-putus. Zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini berjamaah di tiap waktu, dawama namanya. Ya. Berjamaah zuhur, asar, isya dan subuh luar biasa, masih banyak. Godaannya di maghrib. Godaan berjamaah itu di maghrib. Karena apa? Ya di masjid yang agak kosong itu di bulan Ramadan maghrib, zuhur banyak, ya. Asar banyak, gitu. Isya lebih banyak karena mau tarawih. Subuh banyak, Pak. Di masjid saya aja masih bertahan di 5 baris gitu kan. Ya, 2 baris sepotong, yang perempuannya 2 baris atau 1 baris gitu kan. Subuh, ya. Tapi maghrib, nah, ini 1 baris pun ya memaksakan gitu. Kecuali kalau umpama yang masjid pinggir jalan, alhamdulillah insyaallah maghrib pun ya 2 baris 3 baris pasti ada, ya 3 baris pasti ada. Tapi kalau masjid dan musola di pedalaman yang bukan pinggir jalan, ini godaannya di maghrib berjamaah. Karena tadi untuk memutus mata rantai dawama tadi yang selalu berjamaah di tiap waktu bulan Ramadan, pahalanya ya setiap rakaatnya dia akan dibangunkan 1 istana di surga gitu kan, yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan, Pak. Berbuat baik kepada orang tua bukan hanya di bulan Ramadan saja, ya seharusnya di bulan yang lain pun, namun fadilah di bulan Ramadan tentu berlipat-lipat. Ya. Berbuat baik kepada orang tua silahkan, ya. Berbakti ya kalau nggak bisa tiap minggu, nggak bisa tiap hari, tiap bulan kalau gajian. Kalau gajian juga lupa, kadang-kadang ke orang tua nggak ngasih, ya setahun sekali lah, momennya sekarang. Kalau umpama tiap bulan belum mampu kita menjatah orang tua, ya belum mampu kita memberi tiap bulan kepada orang tua, maka momennya sekarang di bulan Ramadan setahun sekali, ya. Kalau bahasa zaman dulu mungkin bahasa nyalin orang tua, ya belikan baju yang diinginkan oleh orang tua. Ma pingin baju apa gitu, ayo belanja, kalau bisa diajak belanja. Kalau nggak bisa sekarang mah gampang, nggak bisa diajak belanja juga, ya, scroll aja itu, ya. Shopee, Lazada gampang, Mak. Hobi yang mana, Mak? Warnanya? Oh, itu yang pink, Mak, gitu kan nenek-nenek, Mak. Kadang-kadang kembali ke ABG lagi. Mak, ini gak cocok, pokoknya pingin warna pink, gitu kan. Iya, Mak. Nah, tapi kasihnya sebenarnya semampunya kita gitu. Kalau mampunya yang 200 ya cari yang 200, mampunya yang 300 ya. Yang mampunya yang gede ya hikmat atau yang 1 juta 2 juta gitu kan. Kalau mampunya 200 ya scroll yang 200, Mak, yang bagus mana? Ini perasaan gak ada yang bagus, ya iya yang murah gitu kan. Ya ada yang demen, ya udah tinggal di check out dan sebagainya. Bahagiakan orang tua, ya. Dan insya Allah rizki kita nggak akan berkurang, ya, dengan membahagiakan orang tua pasti itu, ya. Di bulan Ramadan orang tua, Pak, pingin sarungnya yang model gimana nih, ya, gitu. Sarungnya yang seperti ini, Abah mah pingin yang penting bisa dipakai. Tapi hebatnya orang tua kita, Pak, semakin anak nawarin pingin apa, orang tua semakin nahan, gitu. Ya, karena kita juga pasti atau kita juga akan menjadi orang tua. Jadi nggak ada orang tua yang kalau ditawarin itu malahan wah ya kayak pacar yang mau morotin pacarnya, nggak ada, Pak. Orang tua semakin ditawarin semakin ngerem, Pak. Semakin malu atau semakin aduh, anak saya ditawarinnya aja orang tua sudah luar biasa. Ayo, Mak, pingin yang seperti apa? Cukup yang 300 saja. Bapak, cukup sarung yang biasa dipakai, yang itu aja tuh. Mau sarung mangga, mau sarung yang wadimor yang biasa aja. Semakin ditawarin nggak ada, ya, nggak ada, Pak. Orang tua mentang-mentang anak menawarin, udah
ini langsung ya, sarung BHS gitu yang 14 juta. Orang tua sadar, orang tua sayang kepada anaknya. Ketika anak nawar tadi atau anak nawarin orang tuanya, tentu orang tuanya berpikir, alhamdulillah, tapi anak saya juga punya beban, punya anak dan istri yang akan diberikan nafkah oleh anak saya. Maka cukup mama dikasih yang 300 juga, yang 200 juga untuk lebaran, makasih banyak, berkah rizki kamu. Ini bahagiakan orang tua. Dan kita mampu, dan kita pasti mampu ya, untuk membelikan orang tua. Cuma kadang-kadang kemampuan kita terhalang oleh rasa malas. Istri kita udah kebeli 3 setel, anak kita masing-masing 4 setel, kita sarung udah banyak, tapi kadang-kadang orang tua terlupakan. Ini yang terhijab ya, yang padahal mampu ya, yang padahal mampu, tapi kadang-kadang merasa kita usaha untuk anak dan istri, yang padahal kita bisa sukses sekarang, kita bisa kaya sekarang, kita bisa banyak rezeki sekarang. Ini kan hasil dari orang tua, hasil jerih payah orang tua kita. Kalau kita tidak disekolahkan, kalau kita tidak dididik keras dengan didikan orang tua zaman dulu, maka kita tidak mungkin sukses pada saat ini. Maka sekarang ketika kita sukses, maka kita lihat orang tua kita yang sudah rapuh, yang sudah tidak mampu bekerja, dulu jualan, dulu bertani, sekarang cuma diam di rumah. Sawah udah dijual untuk bikin rumah kita, sawah udah dijual untuk keperluan kita ya. Orang tua mau ke sawah udah nggak ada sawahnya, udah pada dijual ya. Maka kita yang tampil sekarang, kita yang belajar untuk ngurus orang tua, Pak. Luar biasa, Pak. Makanya banyak orang yang kaya tapi hatinya tidak kaya. Ini luar biasa kalau seorang anak yang mampu berbakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan, yanalu nadrallahi ta'ala birrahmah. Allah akan melihat dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Wa ana kafilun fil jannah, dan aku akan menanggungnya di surga, menjadi jaminan kata Rasulullah di surga ya. Ini anak yang berbakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan, bahkan bulan apapun ya, ini akan mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tadi kalau orang tua pingin apa, harusnya berani tadi. Wah, kata emaknya, mumpung anak saya nantangin nih, emak pingin baju hikmat yang harganya paling mahal, ayah pingin BHS yang harganya paling mahal. Waduh, puyeng nih, gitu kan. Tapi tadi Allah akan memberikan rahmat ya, kasih sayang. Tentu orang tua minta seperti itu karena anaknya mampu, anaknya penghasilan mungkin puluhan juta, ratusan juta, sehingga orang tua berani minta yang mahal tadi. Akhirnya rizkinya banyak ya, rizkinya melimpah karena mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah, akan mampu ya, akan mampu. Ini bulan Ramadan terutama ya, kalau di bulan-bulan yang lain kita jauh ya, kita belum dekat dan sebagainya, maka di bulan Ramadan bukan hanya orang tua, kalau udah nikah dengan mertua ya, sama, kalau kita berani nawarin ke orang tua, tawarin juga mertua. Kalau umpama gak mau nawarin, ya udah belikan saja, daripada nantangin, udah mampunya beliin yang sederhana, yang 200-300, maka ke mertua pun sama belikan ya, untuk orang tua, untuk mertua. Ini di bulan Ramadan, di momen yang baik, di momen yang luar biasa ya. Dan insya Allah rizkinya itu pasti ada, rizkinya pasti ada, tergantung kita niat kebaikan. Kalau kita niat untuk kebaikan, maka akan ada jalan untuk kebaikan tersebut ya. Akan ada jalan untuk kebaikan tersebut kalau ada niatnya dulu. Niat pingin umroh, ada jalan untuk berangkat umroh. Niat untuk sedekah, ada jalan untuk sedekah. Niat berbuat baik kepada orang tua, ada jalan untuk berbuat baik kepada orang tua ya. Sama para asatidz juga, para ustadz juga ya. Kalau umpama ada niat baik ya, insya Allah akan ada jalan kebaikan. Tapi kalau tidak ada niat baik, hanya niat terselubung, maka tidak mungkin ada kebaikan tadi.
Karena bahasanya kalau seseorang memerintah kepada orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain tanpa menjalankannya, ini sama saja, Pak. Ya, seperti nasihat-nasihat para ustadz ini kan pasti ustadz-ustadz yang memberikan nasihat ini menjalankannya. Pasti. Kenapa? Karena kalau tidak menjalankan nasihat tadi sama saja seperti lilin. Ya, seperti lilin yang hanya menerangi tapi membakar diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Ini kalau bahasa anekdotnya zaman nanti gitu kan. Ini kan kisah hayalan, bahasa kisah hayalan itu anekdot. Nanti ya, contohnya di akhirat ini ada seorang pendosa yang takut ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Takut nih si pelacur ya. Pelacur ini takut mau lewat. Waduh, takut ya. Lewat, melihat nih satu ustadz. Ada ustadz, saya minta petunjuk nih bagaimana cara saya melangkah untuk menuju surga. Gambarannya gitu. Ketemu, ada Pak Ustadz. Oh iya, ada apa neng? Saya takut Pak Ustadz. Ini bagaimana cara melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini, yang di bawahnya ini api neraka yang menyala-nyala. Saya takut jatuh ke neraka, yang padahal saya ingin ke surga. Dinasehatin sama Ustadz. Oh gampang ya, kalau kamu ingin selamat ya udah kamu berjalan lurus ya, berjalan sepenuh hati, hati kamu yakinkan akan masuk ke surga, jalan ya, walaupun jembatannya tipis, jembatannya kecil, jangan tengok kanan tengok kiri apalagi nengok ke bawah, lurus tujuan kemana? Ke surga. Insya Allah kamu selamat. Tenang kalau udah diajarin sama ustadz tadi si pelacur, udah kamu duluan kata ustadznya itu. Akhirnya nih si pelacurnya jalan benar ya, jalan. Ketika jalan pelacurnya benar, lurus Pak ya, lurus dengan tujuan, dengan hati yang teguh ya, tidak terombang-ambing, dengan keteguhan hati. Akhirnya kan lancar-lancar saja jalan. Bagaimana ustadz yang di belakang? Ketika ustadz di belakang ini melihat pelacur tadi, waduh bahenol nih gitu. Bahenol nih, cakep ya. Apalagi umpama ini akhirnya ustadznya goyang gitu kan. Ustadznya yang goyang melihat apa? Melihat pelacur tadi ya. Waduh cakep juga nih gitu kan. Akhirnya si pelacur tadi sampai ini ke surga. Alhamdulillah karena petunjuk ustadznya selamat. Pas nengok ke belakang, ustadznya mana gitu. Ternyata ustadznya terjerumus tadi. Ini gambaran ya. Kisah ini hanya anekdot. Gambaran apa? Gambaran seorang yang mengajak, gambaran seorang yang memberikan petunjuk kepada orang lain tapi dirinya tidak menjalankan. Maka tadi orang lain yang diberikan petunjuk selamat ya, masuk surga, sedangkan dia yang memberikan petunjuk tapi tidak menjalankan, dia sendiri yang akan terjatuh, terjerumus ke lembah, jurang, neraka dan sebagainya. Sama ya, para asatidz, para dai. Makanya banyak para kiai, banyak para dai yang memberikan petunjuk ya, petunjuk, memberikan tausiah dan sebagainya, tapi jarang yang memberikan contoh ya, jarang yang memberikan contoh dan sebagainya. Ini banyak yang hancur dan sebagainya. Ini termasuk tadi bagian di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan selain puasa yang harus dilakukan dengan sepenuh hati ya, jangan sampai puasa yang dilakukan tidak sah ya. Tidak sah berarti kan puasa itu ada syarat sah ya. Syarat sah puasa, ada rukun puasa. Syarat sah puasa berarti harus tercukupi syarat-syarat dalam berpuasa. Jangan melakukan yang membatalkan puasa, itu termasuk syarat sahnya. Kalau umpama melakukan yang membatalkan puasa, ya puasanya bisa batal, tidak sah puasanya. Rukun puasa tidak sah kalau satu rukun ini tidak terlaksana. Salah satunya adalah niat. Makanya niat di malam hari ini
suatu kewajiban ya. Wajib tidak boleh lupa. Jadi kalau yang tarawih ataupun tidak tarawih ya, tapi niat di bulan Ramadan ini harus niat besok puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Niat besok puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Itu di tiap malam. Kalau umpama satu malam saja lupa ya, satu malam saja lupa tidak niat, berarti puasanya tidak sah ya. Kalau niat itu dalam hati, meskipun tidak dibaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala, meskipun tidak dibaca itu yang gak jadi masalah, yang penting hati niat besok puasa Ramadan gitu aja. Kapan waktunya? Waktu niat puasa itu luas, dari mulai isya ya, masuk waktu isya sampai subuh, sebelum subuh ya, sebelum azan subuh itu waktu niat puasa ya. Mau di mana saja, mau malam hari, mau pada tarawih. Kalau kita kan menjaga lupa, setelah sholat tarawih atau setelah sholat witir kita baca bareng-bareng di masjid. Ini kalaupun bapak nggak tarawih di masjid, walaupun bapak nggak berjamaah ya karena keperluan, maka niat tetap ya, niat tetap. Walaupun bapak tarawih, tapi kalau umpama tarawihnya pulang duluan nggak niat gitu kan, ini bisa saja puasa yang dilakukan tidak sah. Islam yang kedua tamyiz, yang ketiga niqa minal haid ya, wan nifas, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat tadi termasuk niat ya. Ini syarat sah, tidak sah kalau tidak niat. Yang kelima, syarat sah puasa itu mencegah dari yang membatalkan puasa dari fajar ya, dari fajar shadiq, dari subuh sampai maghrib ya, ilal gurubi. Yang keenam, duhul waqti wujudi sabab bisawmil fardhah, sudah masuk waktu bulan Ramadan, jelas kalau sekarang ya, karena hasil sidang isbat. Meninggalkan yang membatalkan puasa, sebagaimana yang sering kita pahami atau sering kita ketahui ya, tapi kita ulang lagi untuk memperingat wawasan kita tentang yang membatalkan puasa. Meskipun yang membatalkan puasa dibahas tiap tahun ya Pak, tapi untuk mengulang kembali, sekedar mengingatkan. Yang membatalkan puasa ini ada 10. Yang pertama, dukhulu syai'in min a'yani dunya walau qalilan. Ada yang masuk dari ain dunia walaupun sedikit, ilal jaufi amdan, ke lubang yang ada di tubuh kita, amdan secara sengaja ya. In dakhala min ahadil manafidil maftuhah, kalau masuknya dari salah satu lubang yang maftuhah, yang terbuka. Berarti poin yang pertama yang membatalkan puasa, ada yang masuk satu benda dunia walaupun sedikit ke salah satu lubang kita yang terbuka dengan sengaja. Mafhumnya banyak berarti Pak. Kalau yang masuknya bukan ain berarti tidak batal. Batal itu kalau ain itu berarti benda yang terlihat ya, seperti benda yang terlihat itu kertas, batu, koral, air satu tetes, sisa nasi yang ada di gigi ya gitu. Itu namanya ain ya. Yang terlihat ya, yang terasa itu namanya ain. Ain dunia walaupun sedikit, walaupun sisa nasi sepotong, bukan sepotong, secuil nasi yang ada, kalau ditelan dengan sengaja batal Pak. Kalau Bapak habis makan tadi sahur terus tidak gosok gigi ya, walaupun udah kumur-kumur ya, tentu ada sisa makanan yang nyempil-nyempil ya. Satu cuil kecil pun, kalau umpama segini aja yang kalau umpama terlihat gitu kan, ini namanya ain, ditelan dengan sengaja maka batal Pak. Ini ain. Mafhumnya bagaimana kalau bukan ain? Kalau bukan ain tidak batal. Mana yang bukan ain itu asar.
Asar itu adalah sisa ya dari makanan, dalam arti bukan sisanya. Asar itu tapak ya, tapak. Seperti mana? Seperti bapak nyicipin sayur gitu kan, nyicipin sayur nih. Ini sayur ini asinnya kerasa enggak? Atau ibu-ibu ya. Nah, yang disebut aennya tadi ya, airnya tadi itu aen yang ada di sendok ya, di seruput itu namanya aen. Ketika diludahkan ya, aennya diludahkan ya, aennya diludahkan berarti aennya sudah terbuang. Yang nyisa di mulut adalah asar, seperti rasa pedas atau rasa asinnya. Itu tidak membatalkan, makanya mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa ya, selama tidak ada makanan yang termakan karena diludahkan. Seperti gosok gigi pakai pasta gigi pakai odol di siang hari, ibaratnya itu. Aennya mana? Aennya odolnya ya, rasa manisnya dan sebagainya ya, busahnya itu kan aen. Ketika sudah kumur-kumur, ketika sudah bersih ya, rasa hangat di mulut yang tersisa selama bukan odolnya itu namanya asar. Itu tidak membatalkan ya. Tidak membatalkan, yang membatalkan adalah ain. Ilal jaupi ya, ke salah satu lubang di mulut kita, jaupi ya, salah satu lubang yang ada di tubuh kita, bukan sekedar mulut saja. Telinga ya, kalau terlalu dalam ini ya, kalau umpama luar gini kan boleh, kalau korek kuping mah, tapi kalau sampai ya ke dalam-dalamnya kan ini termasuk ya. Hidung ya, kalau cuma ngupil kan ini bagian dekat, tapi kalau sampai di swab ya, ini ke dalam, ini termasuk dakhil ya. Mulut ya, jelas makan dan sebagainya. Bagian bawah ya, kalau umpama kita sakit perut pakai dulu kolak dimasukkan itu sama. Atau umpama bagian depan ya, susah pipis dimasukin selang ke kemaluan kita, itu pun sama ya bagiannya. Itu namanya maftuhah, yang terbuka. Bagaimana dengan mata? Kalau mata ini bukan maftuhah, meskipun kalau pakai tetes mata kerasa pahitnya ke tenggorokan, tapi itu tidak membatalkan puasa kalau pakai tetes mata ya. Kalau pakai tetes mata itu tidak membatalkan, meskipun pahitnya atau rasa kecutnya sampai ke tenggorokan, tapi kalau mata itu bukan lubang maftuhah. Lubang maftuhah itu telinga, hidung, mulut, dan bagian bawah, yaitu kubul dan dubur. Kalau masuk secara sengaja ya, secara sengaja ke bagian tadi, itu hukumnya batal. Amdan, dengan sengaja ya, mafhum dari sengaja. Kalau lupa itu nggak batal. Jangankan cuma satu suap, satu piring pun kalau umpama lupa nggak batal ya. Nggak batal, ini lupa ya, kalau lupa nggak batal. Yang kedua, muntah dengan sengaja, itu batal ya. Muntah dengan sengaja batal, kalau tidak sengaja nggak batal, dengan catatan tidak ada yang tertelan lagi. Yang ketiga, hubungan suami istri dengan sengaja. Bagaimana kalau lupa ya? Hubungan suami istri lupa. Kalau lupa sama fakal akli, sama berarti kalau lupa sama seperti makan. Kalau lupa nggak batal ya hubungan suami istri. Tapi kalau umpama sengaja, ingat di bulan puasa, ya udah mah ya, udah nggak tahan nih, nggak kuat ya, itu hukumnya batal puasa. Sekaligus kalau batalnya karena hubungan badan langsung dengan pasangan, ini wajib kifarat ya. Kifarat udma, itu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal. Walau bigori inzalin, walaupun tidak keluar air sperma. Yang keempat, keluar air mani ya, bitamudil istimna wal mubasyarah. Bitamul imidna wal mubasyarah. Walau bigori jima'in ka khuruj bilamasi wal mu'anaqah wal qublah bilahail. Keluar air sperma seperti dipegang-pegang gitu kan, atau meluk istri tanpa penghalang, keluar air sperma, ini batal ya. Tapi kalau keluar air spermanya karena tidur ya, karena tidur ini tidak batal. Kalau bangun tidur atau dalam mimpi ya, mimpi basah ketika bulan puasa, itu nggak batal. Tapi kalau meluk istri ya, tangan ketemu tangan atau melus pipi gitu kan,
keluar air sperma, batal. Yang kelima, gila walau lahdatan, walaupun sebentar. Yang keenam, ini ayan, epilepsi, ya, pingsan. Kalau pingsannya dari fajar sampai maghrib, ya, dari subuh sampai maghrib itu batal, ya. Kalau pingsannya lama, kalau sebentar itu enggak. Kalau pingsannya sebentar. Yang ketujuh, buka sebelum waktu maghrib. Ya iyalah, buka sebelum waktu maghrib. Maksudnya ini kejadian kemarin gitu, Pak. Kejadian kemarin ini, benar ini di wilayah yang lain. Ini gara-gara muadzin salah jadwal. Itu benar, itu muadzin salah jadwal sampai nangis itu anak-anak. Ya, alif taru qabla yataqal guru besamsi, ini kejadiannya. Oh ya, gelibah ala dhani guru bahaji dalam yatabayanul hal. Maghrib, ya, anak-anak udah pada, anak-anak bapak-bapaknya udah di depan makanan aja nunggu nih jam 5. Udah kecapean ya mungkin. Udah jam 5 udah nunggu, nasi udah ada, es udah ada, kolak udah ada. Ya, udah gitu gelap mungkin. Jam setengah 6. Ini jam setengah 6 ini kayaknya muadzin bangun tidur gitu. Dikiranya udah tengah 7. Udah waktunya, udah lewat azan. Langsung aja nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini kan anak-anak sama bapaknya yang udah di depan makanan, udah Bismillahirrahmanirrahim. Minum, udah nih legot-legot gitu kan. Tapi ini gak ada lanjutannya, ini yang ajar. Mungkin ada yang teriak, "Oh, belum maghrib," gitu kan. Belum maghrib. Ini kok gak ada lanjutannya, pas lihat jam baru jam setengah 6. Nah, itu ibaratnya. Berarti tadi minumnya itu bukan lupa, itu minumnya sengaja, itu batal. Itu bukan lupa. Jadi beda antara lupa puasa dengan ingat puasa. Itu kesalahan gitu kan. Jadi minumnya kan sengaja. Cuma tadi waktunya, ya dikira waktunya itu udah maghrib yang padahal belum. Itu ya, wah, akhirnya dihujat, itu banyak yang batal. Ya, mungkin muadzinnya itu ada tuh. Ya. Kemarin kejadiannya di wilayah mana? Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi nggak ada lanjutan. Mungkin ada yang teriak tadi itu yang ngasih tahu, belum maghrib, belum maghrib. Tapi kan udah kadung ada yang mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah pada minum tuh yang udah siap-siap. Gitu. Nggak lihat jam lagi. Ini kejadiannya ada, Pak. Jadi itu bagaimana? Batal hukumnya. Dan setelah minum sampai maghrib gak boleh dilanjut makan, walaupun udah batal, wajib imsak, wajib nahan sampai maghrib. Baru kalau maghrib dilanjut mau makan apapun. Tapi kalau udah tadi udah kadung minum, ya udah jangan dilanjut, udah batal ini, enggak. Wajib lagi imsak walaupun tadi udah dihitung batal. Ya. Atau sebaliknya, ya, seperti mana? Kalau yang sebaliknya mungkin kejadiannya jarang, atau kita pernah ya kejadian, bisa saja bapak nih bangun, ibu-ibu masak nih, bangun tidur, lihat jam setengah 4, udah masak, beres, ya cepatan bangun, sahur, takut kesiangan. Pada makan tuh satu keluarga. Pas makan, lagi asik-asik makan, ini depan rumah ini ada yang keras banget, belentrang. Ini malam-malam berisik banget sih ini. Oh, pas buka pintu ternyata udah jam 7, orang mau udah pada kerja gitu ya. Ternyata kan udah siang. Ini lagi makan, bagaimana? Itu pun sama, batal puasa, Pak. Karena sahur sudah bukan pada waktunya, jam 7. Jadi beda antara lupa dengan sengaja. Kalau lupa jelas lupa kirain gak puasa. Tapi kalau tadi karena dia bukan lupa gak puasa, karena sengaja bukanya. Jadi bedain antara lupa dengan sengaja. Jadi kalau sahur kesiangan itu tetap batal. Kalau buka sebelum maghrib meskipun tadi salahnya itu muazin, ya, karena dia mungkin ngantuk atau lihat jamnya seliweran antara jam setengah 6 dengan tengah 7, ya, itu tetap hukumnya batal. Yang ke-8 murtad, ya. Yang ke-9 haid, yang ke-10 melahirkan, ini yang membatalkan puasa. Ini secara hisi atau puasa secara zahir. Kalau udah batal puasanya, jelas pahalanya nggak ada.
Yang kedua, yang lebih halus, puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Ya, kalau puasanya sah, ya berarti tadi tidak membatalkan, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Namun pahala-pahalanya bisa saja tidak ada karena sudah dihapus dengan dosa-dosa. Bulan puasa masih melakukan maksiat-maksiat, ghibah, namimah, yang mengadu domba, membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, sumpah palsu, dan melihat dengan pandangan syahwat, ini membatalkan pahala puasa. Jadi yang membatalkan puasa langsung tadi nggak dapat pahala, puasanya nggak sah, ya dosa. Ada yang puasanya sah, tidak dosa, tapi pahalanya ini nggak ada karena sudah dihapus dengan dosa-dosa yang dilakukan tadi. Ya, 5 perkara yang menghancurkan pahala puasa: berbohong, menggunjing, mengadu domba, sumpah palsu, melihat dengan pandangan syahwat. Ini yang menghapus pahala-pahala puasa. Dari jamaah taklim yang dirahmati Allah, mungkin bahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa-bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.